dipersembahkan oleh pemirsa. Keberhasilan program amnesti pajak tidak lepas dari tingginya animo masyarakat, terutama wajib pajak besar untuk melaporkan harta kekayaannya. Hingga penutupan tahap pertama, dana tebusan mencapai lebih dari 97 triliun rupiah. Program teks amnesti atau amnesti pajak yang dicetuskan pemerintah bertujuan untuk menarik dana dari warga negara Indonesia yang diparkirkan di sejumlah bank di luar negeri. Program ini juga memberikan kelonggaran bagi masyarakat untuk mendapatkan penghapusan pajak terutang dan penghapusan sanksi pidana. Program ini dinilai cukup berhasil, apalagi pada tahap pertama yang berakhir 30 September lalu, negara berhasil menarik dana setoran dari masyarakat senilai 97,1 triliun rupiah. Keberhasilan ini tidak lepas dari tingginya animo masyarakat untuk melaporkan harta kekayaannya dengan memanfaatkan program teks amnesti. Salah seorang wajib pajak yang ikut memanfaatkan program teks amnesti adalah Lukas, anggota Dewan Penasehat Perhimpunan Advokat Indonesia atau PERADI. Menurut Lukas, sistem dan pelayanan perpajakan di Indonesia kini telah semakin profesional dengan adanya jaminan kepastian hukum dalam Undang-Undang Teks Amnesti. Advokat senior ini mengajak para wajib pajak untuk meninggalkan dunia tax haven. Lukas juga optimistis program teks amnesti kali ini akan sukses sehingga bisa mengangkat citra Indonesia di mata internasional. Mimpi saya Indonesia harus menjadi financial center. Menjadi financial center, semua orang, bukan hanya orang Indonesia, orang asing, badan hukum asing rasa enak dan nyaman Pak menempatkan uangnya di Indonesia. Ya, karena ini kita akan menjadi bangsa yang besar. Bangsa ini akan dilihat, ya masuk Indonesia dilihat oleh mata dunia internasional bahwa ternyata orang-orang Indonesia itu kaya raya Pak. Nah, cuma dulu merasa tidak nyaman dan aman Pak. Nah, sekarang dengan pemerintahan Jokowi nyaman dan aman, semua balik kandang Pak. Bangun Indonesia, bangun infrastruktur, buka lapangan kerja. Jadi sukses amnesti ya. Para pengusaha-pengusaha besar ikut ambil bagian untuk mengikuti program ini. Jelang berakhirnya masa program teks amnesti tahap pertama, pengusaha sekaligus politisi Partai Golkar Abu Rizal Bakri ikut melaporkan harta kekayaannya. Selain ARB, pengusaha dan pendiri PT Barito Pasifik, Prayogo Pangestu juga ikut melaporkan harta kekayaannya. Selain ARB dan Prayogo Pangestu, sebelumnya sejumlah pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri atau Kadin juga telah memanfaatkan program teks amnesti. Menteri Keuangan Sri Mulyani yakin program ini berhasil dijalankan. Apalagi dana tebusan yang masuk lewat program ini di akhir tahap pertama telah mencapai 50% dari target yang ditetapkan pemerintah senilai 165 triliun rupiah. Di momen periode kedua dan periode ketiga pelaksanaan teks amnesti, Sri Mulyani yakin pelaku usaha dan sektor usaha mikro kecil dan menengah akan berbondong-bondong ikut teks amnesti. Tim Liputan Berita 1, Jakarta.